Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya akan mengartikan perkata surat Al-Qasas yang di Pesantren Monas Muda Institute dan juga di Pesantren Planet Nuvo saya jadikan sebagai surat modal yang ketiga. Jadi kalau sudah menghafalkan surat Yusuf, kemudian surat Al-Kahfi, kemudian ditambah lagi dengan surat Al-Qasas. Untuk menghafalkan 3 surat ini harus didahului dengan mengerti artinya per kata. Dengan cara mengartikan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tosimim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka utawi itu iku ayatul kitabi, ayat-ayat kitab al-mubini yang jelas. Kalau di sini diartikan yang jelas. Arti aslinya adalah yang menjelaskan karena mubin berasal dari kata abana yubinu. Di dalam Al-Qur'an ada 1 kali kata yubin yang ada di dalam surat Az-Zukhruf. Ada kata yubin di situ yang artinya adalah menjelaskan. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 52, silahkan dibuka. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Ini konteksnya adalah Fir'aun memperolok-olok Nabi Musa. Am ana, apakah utawi saya iku khairun lebih baik min hadza dibandingkan ini. Maksudnya ini orang laki-laki yang dimaksudkan adalah Nabi Musa. Alladzi yang huwa utawi dia alladzi hadza iku mahinun hina wala yakadu dan hampir saja tidak, hampir iku yubinu memberikan penjelasan. Maksudnya mampu menjelaskan, hampir saja dia tidak mampu menjelaskan. Orang yang begitu itu apakah lebih baik dibandingkan saya? Itu kata Fir'aun. Maka kalau kita kembali ke sini, tilka ayatul kitabil mubin, artinya adalah tilka. Sekali lagi, tilka utawi itu yang dimaksudkan adalah ayat-ayat tentang ketetapan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayat tentang ketetapan di dalam Al-Qur'an ada yang menggunakan kata kataba atau kutiba. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman sapa mereka alladzina. Kutiba telah ditetapkan, apa yang ditetapkan asyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana telah ditetapkan apa puasa alal ladzina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian. Berarti ketetapan ini ditetapkan oleh Allah dengan menggunakan kata kutiba. Kemudian ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sama, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman sapa mereka alladzina. Kutiba telah ditetapkan alaikum atas kalian apa yang ditetapkan al-qisasu, qisas fil qatla di dalam pembunuhan. Tetapi ada juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menggunakan kata kutiba, menggunakan pernyataan saja wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu utawi perempuan-perempuan yang diceraikan iku yatarabbasna menunggu sapa mereka al mutallaqat bi anfusihinna terhadap diri mereka sendiri. Salasata quru di dalam 3 kali sucian. Ada lagi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra. Kalau ini adalah tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Ini adalah ketetapan Allah, tetapi tidak menggunakan kataba atau kutiba. Yang digunakan adalah pernyataan biasa yang kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa ini adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh perempuan-perempuan yang tadi diceraikan oleh suami mereka atau ditinggal mati oleh suami mereka. Maka
Di sini dikatakan tilka utawi itu ayat-ayat tadi itu iku ayatul kitabi, ayat-ayat ketetapan. Maka saya kalau mengartikan Alkitab ya tidak langsung kemudian saya artikan dengan Al-Quran, bukan. Alkitab di sini, apalagi kemudian Alkitab diartikan dengan buku, itu jauh sekali. Sebab Al-Quran menjadi sebuah buku baru terjadi setelah Rasulullah meninggal. Tepatnya pada era Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia dalam perang Yamamah. Maka kemudian Umar bin Khattab mengusulkan agar Abu Bakar membentuk tim untuk mengumpulkan Al-Quran dan menulisnya di dalam sebuah mushaf. Dan betul kemudian Abu Bakar mengikuti apa yang disampaikan oleh Umar di satu mushaf. Kemudian pada era Utsman bin Affan terjadi perbedaan bacaan dan kemudian dilakukan pengumpulan lagi, dilakukan kodifikasi yang kedua dan digunakan mushaf yang pertama itu sebagai rujukan. Maka kemudian ditulis 5-10 mushaf. Dan mushaf itu dibagi-bagi kepada gubernur-gubernur yang ada pada saat itu. Nah, karena itu ayatul kitab di sini mesti kita artikan ayat-ayat yang berisi tentang ketetapan al-mubini yang menjelaskan. Kalau diartikan yang jelas juga boleh. Biasanya di tafsir Jalalain diartikan al-mubin sebagai al-bayyin. Tilka ayatul kitabil mubin. Kalau al-mubin diartikan dengan al-bayyin, maka artinya adalah yang jelas. Hanya yang jelas saja yang bisa menjelaskan. Kalau tidak jelas, ya enggak mungkin menjelaskan. Tetapi kalau menjelaskan, sudah jelas. Berarti dua-duanya boleh digunakan. Tapi kalau saya memilih arti literalnya saja, berarti menjadi tilka utawi itu iku ayatul kitabi, ayat-ayat kitab al-mubini yang menjelaskan. Menjelaskan sesuatu yang tadinya bisa diperdebatkan, seolah-olah tidak jelas. Maka kemudian diberikan penjelasan oleh Al-Quran agar tidak terjadi lagi perdebatan. Kalau ada orang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berapa? Ada yang mengatakan, ya udah sebulan saja. 2 bulan saja, 3 bulan saja, nggak bisa. Kalau Al-Quran sudah memberikan ketetapan menjalani masa iddahnya 4 bulan 10 hari, ya sudah 4 bulan 10 hari. Natslu, membacakan sapa kami alaika atas kamu Muhammad. Kami membacakan kepadamu Muhammad min naba'i Musa, dari cerita tentang Musa wa Fir'auna dan Fir'aun bil haqqi dengan kebenaran, liqaumin bagi orang-orang yu'minuna yang beriman sapa mereka kaum. Kenapa diakhiri dengan bil haqqi liqaumi yu'minun? Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena membaca kitab-kitab sebelumnya. Maka ini ada penekanannya, bil haqqi dengan benar. Yang disampaikan oleh Allah itu benar. Walaupun Nabi Muhammad tidak mendapatkan cerita, tidak mendapatkan sejarah ini dari orang-orang sebelumnya, tetapi Nabi Muhammad mendapatkan informasi yang benar. Kenapa? Karena berdasarkan wahyu dari Allah. Maka kalimat yang digunakan adalah natslu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna. Kemudian diakhiri dengan bil haqqi. Nah, yang bisa menerima ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalau tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka tentu saja mereka tidak akan percaya. Jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu disampaikan kepada orang beriman. Orang-orang berimanlah yang akan bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Karena Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Jadi memahami ayat ini juga harus melibatkan ayat-ayat yang lain. Terutama ayat 2 tadi memaknai Alkitab, jangan langsung Al-Quran, tetapi seluruh ketetapan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.